Mulai dengan kata sambutan dari tim yang namanya tim berlima. Ini kayaknya harus ada nama nih. Jangan tim berlima, kayaknya lucu banget ya. Tim berlima. Tim Pongpong. Oh, tim Pongpong. Namanya tim Pongpong. Oh. Ayo maju Juli, Okay. Juju, KFV. Satu lagi siapa? Ayo kita beri. Satu lagi nih. Ini tim berlima ini yang membuat Kompos Cantik terus berjalan luar biasa. Terima kasih. Mungkin dari kita juga yang sebagainya kita ucap terima kasih juga buat sister-sister yang berlima ini. Ya, yang sama Tuhan Yesus. Tapi kalau bukan sister-sister yang berlima ini, yang menyatukan lah. Ya, kita masih bisa sampai 4 tahun ya. Yes, kita masih bisa Zoom. Ya, oke, silakan. Mungkin ada yang mau bicara? Oke, dari dulu ya. Terima kasih kita di sini berlima. Itu pastinya karena support semua sister Kompo. Kalau kita berlima ada sister pada left juga kan, kita ke kanan sama siapa? Kalau pada ke kiri ya kan? Jadi terima kasih untuk Ibu Sandy, Ibu Wanda, Tante Dini yang menyiapkan waktunya hari ini untuk bersama kami dan sangat senang bertemu dengan Ibu Sandy. Gitu. Datangnya dulu nemenin kita ya kan, terus mau menunggu kita lagi gitu. Oke, karena durasi kita 1 orang 1 menit, aku persilakan lagi kakak. Silakan. Puji Tuhan ya, kalau melihat perjalanan Kongko memang luar biasa. Saya kebetulan seperti awalnya tuh merasa terjebloskan oleh si Mary ini. Tapi saya ikutin karena kebetulan di kelompok kami ini saya yang paling tua gitu. Jadi saya kadang merasa ini ngapain sih di sini gitu. Karena mereka tuh jiwanya muda, seringkali kok gimana ya, saya ternyata saya merasakan ketika saya di sini tuh saya bisa menjadi penengah bagi jiwa-jiwa muda yang bergejolak. Saya bisa berbagi sama mereka, kadang saya mencoba mencari jalan tengahnya gitu ya. Jadi saya merasa oh saya ditempatkan di sini mungkin untuk itu. Beberapa waktu yang lalu saya sudah bilang saya punya cucu, saya mau agak sibuk, aduh saya nggak dulu deh ya. Terus mereka, jangan kalau Kak Evi pergi, senang juga pergi gitu. Akhirnya saya kembali terikat lagi. Jadi saya percaya ini rencana Tuhan juga buat saya. Jadi saya tetap komit akan ada di sini. Semoga sister-sister semua juga merasakan indahnya kebersamaan. Dan tidak boleh dinafikan karena personal touching yang di sebelahku inilah luar biasa. Itu saya rasa talenta yang diberikan Tuhan buat Mary, sehingga kami ini kalau nggak ada Mary mungkin kita juga nggak bakalan ada jalurnya gitu loh. Tapi Mary itu luar biasa personal touchingnya ke personal satu-satu, sehingga kami malah jadi terikat karena dia. Ya semoga ya kembali Tuhan Yesus pasti tapi Mary dipakai. Oke? Itu dari saya. Thank you, lanjutin sama Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Ibu Sandy dan Tante yang udah bersedia hadir hari ini, juga gembala kul kita Cipani sudah hadir hari ini. Thank you ya semua tamu-tamu yang sudah hadir hari ini. Kita ada sampai hari ini tentunya berkat kalian juga gitu, dan tentunya juga yang terutama juga sendiri ya bagian pastinya gitu. Jadi tetaplah menjadi wanita-wanita Allah yang tangguh, wanita-wanita Allah yang bersinar. Itu aja sih. Amin, amin, amin. Padahal kalau diaminkan ya. kita ada bervariasi Bu. Jadi ada yang banyak bicaranya, tapi kalau yang ini banyak kerjanya tapi lebih sedikit bicaranya. Dia ngalamin dia. Dia memangku soalnya. Saya sebagai anggota baru ya, saya sih bergabung di sini sebenarnya belum lama. Di tim ya, tapi di Ya, kelompok udah lama. Cuman ya saya mengucap syukur ya, setidaknya mungkin dengan Tuhan yang Tuhan kasih talenta ke saya, mungkin saya bisa menyalurkan dengan menjadi tim di Kompos Cantik ini. Ya sebelum dan sesudahnya mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, baik, dan semua merasakan sukacita dari Tuhan. Amin. Nggak nyanyi?
Persilakan guys. Haleluya. Ya, sekali lagi kita terima kasih juga untuk tim berlima dari Kompos Cantik. Terima kasih buat jadi payah kita tahu buat tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan Yesus. Ya, kita mulai ibadah pada pagi hari ini untuk tim PPW-nya boleh ke depan. Segala puji dan syukur berkemenangan hati kami Tuhan di pagi hari ini, di mana Tuhan kumpulkan kami kembali, ibu-ibu muda Kompos Cantik di KKKS Jakarta Timur kami. Ketika kami mengalami pencobaan, ketika kami mengalami COVID, kami dipertemukan Tuhan dan satu wadah, satu persekutuan Kompos Cantik. Dan kami percaya Tuhan, Kau senantiasa memberkati kami. Ibadah kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang membimbing kami, menuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga menyerahkan pastor kami, Ibu Sandy, yang memimpin kami di dalam firman Tuhan. Kiranya firman yang tidak hamba sebut satu persatu, tapi Tuhan sudah tahu siapa diri kami di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami layak menerima berkat dan anugerah sepanjang waktu yang masih Tuhan izinkan. Terus bersinar bagi Tuhan. Ya, kita harus menjadi terangnya. Ya. Kita mau menari buat Tuhan, kita puji namanya. Kita katakan bahwa Bukan menari,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sudah capek? Belum. Tidak capek? Oh. Oke, kita naikkan pujian lagi, kita mau. Terima kasih Bapak. Mari sister naikkan syukur. Dengan apapun Yesusku, bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Kau selalu bersyukur. Semakin dekat kepada Tuhan, apapun balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Oh, dengan apapun balas cinta-Mu. Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, selalu mau bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopangku. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, mau bersyukur. Setia, Kau Bapakku yang setia. Kita katakan. Ku mau selalu bersyukur, Naikkan syukurmu bagi Dia. selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, yang selalu menopangku. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia.
Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 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 Hanya firman-Mu Bapa yang dapat menerangi jalan hidup kami yang gelap. Kami sadar tanpa-Mu kami menuju kegelapan bahkan jurang maut yang dapat membinasakan kami. Tapi dengan kehadiran-Mu Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami boleh menjadi anak-anak terang yang telah diselamatkan karena penebusan Kristus di kayu salib bagi kami. Kami yang harusnya binasa mati masuk neraka selama-lamanya, tapi karena karya keselamatan yang Kau berikan, kami boleh beroleh hidup yang kekal. Sehingga barang siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan, dia akan beroleh jaminan keselamatan dan dia boleh hidup di dalam terang Tuhan yang ajaib. Tidak ada lagi masa lalu yang kelam, yang rusak, yang hancur yang dapat menghambat hidup kami, karena kami percaya ketika kami lahir baru di dalam Kristus, terang-Mu bersinar dalam hidup kami, segala kegelapan menyingkir dari hidup kami dan keluarga kami, sehingga kami boleh memancarkan terang-Mu Bapa dimanapun kami berada, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami bersyukur buat persekutuan Koko Shantik Tuhan yang ulang tahun hari ini adalah yang ke-4 tahun, semua karena penyertaan-Mu dan semua karena kebaikan-Mu. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang berkemenangan sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu buat tim praise and worship yang sangat-sangat luar biasa. Ya, ini sebenarnya yang bagus seperti ini ya, tidak terpengaruh dengan harus musik yang bagus, ya kan? Nah, tapi semuanya yang penting dari hati itu tetap semangat memuji Tuhan. Juga ibu-ibu semua nih dari depan nih, Bu Mary saya lihat nih ya, Bu Eka ya, wajahnya kok senyum semua nih. Ya, nggak ada yang cemberut ya. Semuanya cantik, ya bilang kamu tuh cantik loh. Yeay. Semuanya cantik-cantik loh. Luar biasa ya, Mama cantik. Ya. Semuanya cantik ibu-ibu. Ya, kalau suami, orang tuamu pernah berkata, lu pesek, lu jelek, ya, aduh nasib lu kasihan banget aja di dunia ini, tapi tetap di mata Tuhan kita indah, amin. Di mata Tuhan kita cantik, ya. Yang penting kan apa kata Tuhan, betul tidak ibu-ibu ya? Nah, dengan tema Let Your Light Shine, ini kita percaya ya, ini waktunya Kompos Cantik ini benar-benar menjadi saluran berkat kasih Tuhan, sehingga terang Tuhan bersinar atas setiap kehidupan ibu-ibu semua. Ya, salam kenal dulu ibu-ibu, baru pertama kita berjumpa di Kompos Cantik ini. Terima kasih Bu Mary dan semua tim kerja yang ada. Ya, nama saya Sandy Sujat, saya istri dari Bapak Doni. Tanggal 19 Februari besok menikah, baru 25 tahun. Ya, di sini banyak ibu-ibu yang udah jauh lebih usia pernikahannya pasti lebih senior ya. Kita terus belajar. Dan kami dikaruniai 3 putri. Putri pertama Vania 24 tahun ini, Vanessa 17 dan Valerie 15 ya. Tiga-tiga menjadi putri yang memuliakan semua nama Tuhan ya. Kami mengembalakan jemaat Tuhan namanya
Victory Church Indonesia yang ada di daerah Cirende Lebak Bulus. Di YouTube juga ada ya, di YouTube Victory Church juga kita bergabung karena kita satu tubuh Kristus ya. Nanti kita kembali ke rumah Bapak nggak ditanya lu dari gereja mana, betul tidak? Yang penting kita semua anak Tuhan Yesus ya. Welcome buat semua ibu-ibu. Nah, kita akan langsung masuk kepada firman Tuhan. Semoga bisa dibuka supaya ibu bisa baca nanti ayatnya ya. Di dalam Matius 5 ayat 16, ini ayat yang diberikan oleh panitia kepada saya bacakan saja ya. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ya, supaya tujuannya apa? Terang kita tuh bercahaya. Supaya mereka itu siapa? Suami kita, anak kita, tetangga kita, mbak kita, supir kita, karyawan kita, ya, bos kita dapat melihat perbuatanmu yang baik. Ya, ini catat baik-baik, dan memuliakan. Tujuannya apa? Mereka melihat terang kita dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi tujuan supaya terang kita itu bercahaya ibu, supaya orang-orang di sekitar kita boleh melihat perbuatan baik kita. Bukan tujuannya supaya kita dipuji orang, amin. Bukan tujuannya pencitraan, bukan tujuannya mencari pembuktian diri, bukan tujuannya untuk mencari pengakuan. Tapi tujuannya apa? Supaya apa? Baca sama-sama. Mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ujungnya apa? Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, next. Ayo lanjut. Baca sama-sama. 2, 3. Tuhan mau hidup kita memuliakan Bapa di surga. Bilang, Tuhan mau hidupmu jadi berkat, bukan jadi beban. Amin. Iya, karena banyak anak Tuhan hidupnya jadi beban, bukan jadi berkat. Tahu lagu ini? Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini apa? Untuk jadi berkat. Amin. Ya, nyanyi lagu ini jangan cuma di rumah duka loh ibu-ibu ya. Habis lagu ini bu dinyanyi di rumah duka aja. Padahal lagu ini harus dari anak kecil loh ya. Di sekolah minggu juga harus terus dinyanyikan supaya nyantol ya. Tuhan mau hidup kita memuliakan Bapa kita di sorga. Nah, Yesus datang ya, next kan, untuk menyatakan kebenaran. Ya, terang itu kebenaran. Katakan terang itu kebenaran. Namun masalahnya banyak orang takut kepada kebenaran. Makanya kalau ibu-ibu ya mau hidup dalam terang Tuhan, mau terang ibu bercahaya, ibu jangan kaget loh. Nanti kalau gelapnya ibu-ibu disingkapkan. Itu yang namanya orang sebut kalau dalam sisi budaya itu aib. Ya. Orang tuh di dalam Tuhan, percayalah. Ya, apalagi di hari-hari ini dengan dunia medsos ya. Dan saya pun juga ada pelayanan di medsos ya. Apa yang menjadi pengalaman hidup kita yang dulu tuh aib? Yang kata orang tuh loh, ngapain lo? Ya kamu tuh cerita-cerita kayak gitu, masa lalumu. Tapi justru yang aib itu dimana ketika Tuhan sudah pulihkan hidup kita. Ya, dari keadaan yang gelap, yang hancur, yang kelam, lalu Tuhan pulihkan. Itu yang kita bagikan kepada dunia ini. Jadi untuk Tuhan tidak ada kata aib. Bagi manusia ada kata aib. Tapi bagi Tuhan yang aib itu Tuhan pakai untuk menjadi kabar baik bagi banyak orang. Nah, saya bersyukur hari ini saya datang sama mama saya, ya, ini tante saya. Ya, kami punya background juga aib. Ya, kami tidak punya cita-cita baik mama saya maupun papa, adik-adik saya untuk jadi pendeta bu. Tapi hari ini baik papa saya almarhum sampai ending hidupnya dan mama saya sekarang sehat, umur 72, cantik seperti ini. Coba ya, coba mah dilambaikan dulu tangannya nih. Wah, ya, waduh luar biasa bu. Kalau bukan karena beliau saya tidak ada di sini. Ya, dan keempat anaknya sekarang semua jadi pendeta. Padahal dulu, tepuk tangan dulu dari buat Tuhan ya. Padahal hidup kita itu dulu penuh dengan aib. Ini ada tante saya saksi hidupnya di sini. Tante saya udah umur 75 tapi cantik ya. Kenapa? Karena memang ketika kita hidup dalam terang Tuhan yang aib itu justru jadi berkat. Makanya saya
sih nggak pernah malu kok di IG saya kan saya disujak tuh saya cerita tentang kesaksian di disujak keluarga kami juga. Kami kakak beradik menceritakan masa lalu kami. Tujuannya bukan untuk apa? Supaya orang di luar sana tuh loh yang hidupnya sekarang dalam sisi gelap mereka, yang sedang dalam keterikatan, yang sedang dalam keaiban yang mereka alami, mereka juga boleh beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Yes, amin. Iya, mama saya mengalami badai rumah tangga 14 tahun ditinggal papa. Dan prosesnya saya dan ketiga adik saya pun hancur ibu-ibu. Kami free sex ya. Sampai saya mengalami aborsi di usia SMA. Adik saya narkoba, tiga-tiganya main perempuan ya. Hancur hidup kami. Tapi kan ada seorang ibu ya yang hidup dalam terangnya Tuhan. Sekali lagi, keluarga kami dipulihkan dan bersinar untuk Tuhan. Amin. Ya. Jadi ibu-ibu yang sekarang sedang dalam masa sisi gelap, gak usah malu, gak usah takut. Ibu-ibu punya komunitas ya yang harus benar-benar ibu-ibu pastikan bisa membawa ibu kepada terangnya Tuhan. Saya dulu mama kalau misalkan nggak ada komunitas yang bisa membawa kami keluar dari lingkaran setan kegelapan kami tidak ada di sini. Bersyukur mama saya dulu memberi diri terlibat aktif. Ya makanya Kompos Cantik ini harus terus berjalan Bu Mary. Ya jangan sampai ulang tahun hanya keempat. Ya karena banyak itu ya bubar. Tapi saya pernah loh PD Jatinegara tuh udah 45 tahun. Itu salah satu PD yang paling lama tuh saya pernah datang di Opista, namanya PD Jatinegara. Itu 45 tahun itu kenapa? Karena orang-orangnya tuh berjalan dalam terangnya Tuhan. Dan saya percaya kalau ibu-ibu terus berjalan dalam Tuhan, ibu-ibu bisa keluar dari semua kegelapan menurut hidup ibu-ibu. Ya, Yohanes 12 ayat 46 kita baca sama-sama. Ya, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Tetapi baca sama-sama, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Nah ini persoalannya. Orang itu malu kalau kesingkap perbuatannya yang gelap, betul tidak? Nah ngeliat orang, saya ikutin, saya penasaran, kata suami saya, udah kita pulang aja pulang. Ya, tapi saya bilang enggak, gue penasaran, itu benar nggak dia? Apa karena mata saya salah gitu ya? Saya ikutin ke toko iPhone, tiba-tiba, aduh mati gue, dia bilang gitu ya. Ngapain sih ibu saya ini jalan jauh-jauh kata gitu, ya? Lah suka-suka saya mau jalan jauh-jauh, emang saya lagi konseling ke arah sana ya bu ya. Dia kagok, dia kaget, kepergok. Bu kalau mergokin orang selingkuh, yang deg-degan bukan hanya dia, gue juga deg-degan. Ini loh, masalahnya saya kalau lihat IG-nya, sosmednya mesra banget, pelok-pelokan, son-sonan, waduh, sama suaminya itu all out deh. Tau-tau dia terbuka sama saya, ya. Senin sampai Rabu dia dengan mantan pacarnya, tapi Jumat sampai Minggu dengan suaminya. Bahkan dia berjinah di rumah baru yang suaminya bangun. Waduh, bu. Ya, dan sekarang itu bukan perempuan yang seronok, yang suka-suka selingkuh. Kadang-kadang itu dia, ya, kalem, seolah-olah seorang ibu yang baik, ya. Nah, tapi saya bilang, udah waktunya kamu bertobat. Puji Tuhan sekarang dia tetap dengan suaminya. Amin, dan memilih bertobat, itu yang penting. Ya, karena kalau ibu-ibu tetap bertahan dalam kegelapan, nanti ibu-ibu nggak mau merendahkan hati untuk mengakui, Tuhan yang akan bongkar. Karena tidak ada satupun yang dapat disembunyikan. Ibu mau simpen, maaf ya, kotoran nih di dalam kado yang seperti itu, bagusnya pun baunya satu saat pasti akan kecium. Ya, kayak saya, kenapa saya berani menceritakan masa lalu saya? Saya mau ngomong nanti satu titik aja pasti ada orang yang ngomongin saya. Karena ada orang yang tahu masa lalu saya kan. Orang saya lagi khotbah begini, pernah ada yang sama-sama kedua sama saya dulu duduk, yang mabuk bareng. Oh bu, kita sama-sama dulu, ingat kan di diskotek ini tahu semua. Untung saya udah bersaksi, benar nggak? Saya pernah pacaran dengan suami orang. Nah, itu kan istrinya ngeliat juga di YouTube saya. Ngapain saya malu ngomong? Emang itu masa lalu saya. Tapi Tuhan membawa kita semua keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ya. Jadi ibu jangan pernah terlalu cepat menilai kehidupan seseorang, ya. Karena orang seburuk apapun masih bisa loh, ada harapan untuk berubah. Ya buktinya saya, makanya saya selalu kuatkan ibu-ibu kalau suamimu selingkuh. Saya dulu pacaran terjebak soalnya. Jadi setelah pacaran 3 bulan saya tahu, baru tahu dia tuh udah menikah. Nah tapi itu kejadiannya karena ada masalah di masa lalu saya pernah mengapa ya mah ibaratnya ya takabur ya, ngata-ngatain lah perempuan yang sama papa saya waktu 2 SMA. Saya katain dalam hati kurang ajar, perempuan pelacur, kamu gak tahu diri, ngerebut papa saya, kamu perempuan murahan. Tapi dalam hati itu 2 kelas 3 SMP ya Maya, waktu saya diajak papa saya nginep di rumah perempuan itu. Apa yang terjadi? Saya mengutuki wanita itu 3 SMP, saya 2 SMA pacaran dengan suami orang. Coba tuh, makanya jangan pernah ngebenci orang loh bu. Kalau kita ngebenci orang ya, kebaikan kita hilang, keburukannya pindah ke kita.
capek kita tuh kalau takabur ya. Saya maki-maki dia, 2 SD masa jadi sama lagi dia. Saya juga pacaran hampir 5 tahun sama laki orang. Tapi puji Tuhan ya tuh ya, karena ada kuasa doa seorang ibu yang tetap hidup dalam firman, Tuhan membebaskan. Amin. Jadi kita gak usah takut ya. Bagaimana sekarang terang kita bercahaya supaya apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita itu semuanya bisa benar-benar Tuhan genapi dalam hidup kita. Ya, saya singkat dengan akronim terang. Ya, T-nya apa? Temukan tujuan. E-nya emosimu harus sembuh. R-nya kau harus memiliki respon yang benar. A-nya akui kesalahanmu. N-nya nyanyi bagi Tuhan. G-nya gemakan firman Tuhan. Kalau ibu lakukan kata terang ini, baca sama-sama. Bila tidak ada wahyu, maka menjadi liarlah rakyat. Dalam terjemahan yang lain dikatakan where there is no vision, the people perish. Dalam arti bila tidak ada visi, rakyat akan binasa. Makanya kongko cantik ini kan bukan hanya sekedar kongko-kongko, betul nggak Bu Mary? Kalau sekedar kongko-kongko nggak ada visinya Tuhan, ya nggak akan ada usia ulang tahun yang keempat. Semua kita tuh bisa ada di sini karena visi agendanya Tuhan loh ibu-ibu. Ada orang-orang yang sudah menangkap terlebih dahulu tujuan Tuhan dalam kehidupan ibu-ibu, dalam kehidupan para wanita, sehingga dia ingin berbagi berkat kepada ibu-ibu yang lain. Betul tidak? Kalau nggak ada visi, kayak kita main bola kagak ada gawang, capek deh lu, ya nggak? Ya kita kan capek kalau main bola nggak ada gawang. Makanya ibu-ibu harus tahu tujuan hidup ibu-ibu. Ibu-ibu tuh diciptakan Tuhan dengan maksud tujuannya Tuhan. Apapun yang terjadi di masa lalumu, Tuhan nggak lihat lagi masa lalu kita. Nggak usah ungkit-ungkit masa lalu kita. Yang penting hari ini kita mau bertobat, kita datang sama Tuhan. Tuhan sanggup membebaskan kita dari semua keterikatan kita. Jadi penting sekali ini tujuan. Nah, visi Tuhan itu apa sih tujuan? Baca sama-sama yuk. Sebuah perspektif, wawasan, iluminasi, penerangan, pencerahan yang diberikan sebagai apa? Tuntunan untuk berjalan dalam kepastian menuju ke arah yang tepat dan benar. Ketika kita hidup dalam visi Tuhan, maka hidup kita tidak akan meraba-raba dan tidak menuju kebinasaan. Makanya kenapa banyak tuh pertemuan-pertemuan wanita yang di luar sana. Tadinya mereka baik-baik, ujungnya jadi selingkuh semua. Ya, arisan, bukan sama arisannya ya. Tapi jadi konflik, kenapa? Karena yang dapat terakhir kagak mau bayar, kabur. Ya jadi pecah kan komunitasnya kan. Ya hanya hedon, beli ini, ngutang. Ya akhirnya suami kena masalah utang, entah kartu kredit, entah pinjol, entah pay letter. Sampai ada loh seorang ibu, ya ini anak Tuhan, ini aktif juga loh dalam kegiatan anak Tuhan. Dia tuh selalu di jemaat mama saya. Sampai tanpa sepengetahuan suaminya, dia menggadaikan surat rumah, ya sertifikat rumah dan BPKB mobil. Hanya karena nongkrong-nongkrong banyak belanja, tiba-tiba itu jadi bunga berbunga, ibu-ibu kartu kreditnya, akhirnya dia gantiin. Untung suaminya mau maafin dia dan terpaksa harus pindah kota karena untuk keperluan hidup yang lebih menurun, Bu. Nah ini nggak main-main, kalau nggak ada tujuan tuh liar. Tuhan nggak mau hidup kita liar, amin. Tuhan nggak mau hidup kita tuh sembrono, nggak ada aturan, nggak ada tata cara. Tuhan mau kita punya etika, ya, attitude hidup yang baik, betul? Makanya punya visi. Ya, wanita-wanita punya harus karakter Kristus dalam hidup kita. Karena goal hidup kita, ibu-ibu ingat, bukan sukses, bukan kaya, itu akibat, amin. Tapi goalnya adalah apa? Kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karakter kita, ya, menjadi lebih dewasa. Nah ini butuh visi, kita perlu direction, kita perlu apa yang namanya ya, pencerahan. Ya, itu yang namanya benar-benar pekerjaan Roh Kudus sampai ibu-ibu tuh bisa ngerti, oh aku tuh ya mengalami banyak masalah dalam hidupku, seperti saya dulu tuh hidupku kelam, gak berdaya, aku tuh stres, depresi bertahun-tahun sampai tergantung obat, ya sampai aku terikat dengan banyak ikatan dosa. Oh tujuannya sekarang untuk ini toh, untuk aku bisa beritakan kabar baik. Untuk sekarang makanya saya ada di dalam pelayanan yang orang-orang bermasalah. Untuk orang lain stres, melayani orang stres, tapi saya mantan orang stres, enjoy melayani orang stres. Karena gue senasib sama dia, ya enggak? Ya kita udah ngerasain, ya kan? Melayani orang-orang membunuh diri, gue udah tahu perasaan dia, gue juga pengen bunuh diri dulu, bener nggak? Nah karena saya kalau melayani orang stres mah santai. Ibu-ibu yang lain bisa keringet dingin, aduh pusing nih, ngomongnya akan Bu, ini gimana Bu, orang mau gantung diri. Udah tenang aja, orang yang mau bunuh diri beneran gak akan pernah bilang mau bunuh diri. Dia mah caprang. Di sini lu pernah ngelakuin, ya kan? Saya bunuh diri gak pernah
pernah ngomong sama orang, tiba-tiba udah gerak. Puji Tuhan luput dari kematian loh. Tapi kalau yang mau bunuh diri itu masih ngomong-ngomong itu mah caper. Ya cari ya lu nggak usah buang-buang tenaga, tenang aja. Kenapa? Karena udah pengalaman. Kenapa? Karena pernah ngadepin. Ya kan, ibu-ibu yang suaminya selingkuh seperti ibu saya. Ya ibu-ibu lihat, aduh bu, saya kalau selingkuh orang ya suami selingkuh begini, ibu mah enak gak pernah ngerasain. Ya kan? Tapi kalau mama saya kalau selingkuh, suaminya selingkuh, orang mama saya 14 tahun juga diselingkuhin. Nah dia ngalamin, betul tidak? Tuhan kasih visi buat mama saya. Sekarang kamu sudah kubebaskan dari semua masa lalumu. Sekarang layani ibu-ibu yang suaminya selingkuh. Lah kan banyak kan? Banyak loh di zaman sekarang ini. Bahkan yang baru nikah belum ada setahun suaminya sudah selingkuh. Ada juga yang udah nikah suaminya homo. Tapi dia lewati loh prosesnya sampai suaminya bertobat loh. Ada itu di sekolah Alkitab suaminya dulu cewek sekolah Alkitab, di sekolah Alkitab itu jadi perempuan loh bu. Itu satu sekolah Alkitab tuh gak ada yang tahu. Itu di gereja di mana tempat pendeta mama saya juga kenal sama saya. Tapi sekarang boleh tuh. Sekarang dia melayani banci-banci. Nah kenapa? Karena dia pernah jadi banci. Ya nggak bu? Tuhan tuh nggak akan pernah mau kita stres, betul tidak? Semua orang tuh sudah ada porsinya. Semua orang sudah ada kemampuannya. Udah, yang mata jadi mata, yang telinga jadi telinga, ego positif masing-masing semua berperan, berkontribusi. Ya bukan hanya 5 orang tadi yang maju, tapi di tahun 2024 ini semua bergerak untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hidup dalam visinya Tuhan. Amin. Ya contohnya ya. Ibu-ibu mesti miliki teman seperjalanan yang satu visi. Musa temannya Naomi, Ruth, Paulus, Silas. Ini teman seperjalanan. Di Kongko Cantik inilah Anda semua menjadi teman seperjalanan satu visinya Tuhan. Supaya hidup kita menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah orang-orang stres di luar sana datang kepada Tuhan. Ya orang-orang yang tergoncang jiwanya yang sudah punya ya ketergantungan obat anti depres. Ya saya di doa pagi itu banyak orang stres. Belum lagi orang-orang yang kena kanker. Banyak bu, masih muda-muda kanker payudara, kanker serviks. Itu di doa pagi kami udah berapa orang kena kanker. Tapi sekarang fresh, ada bener-bener beberapa yang sudah sembuh. Ya, memang bener-bener kalau Tuhan bilang sembuh ya sembuh. Dia terima imannya, dia sembuh. Ya, yang suaminya selingkuh balik. Ya kan? Di dalam Tuhan itu tidak ada kata mustahil. Kita butuh teman seperjalanan yang satu visi. Yang E-nya, emosi kita harus sembuh. Katakan emosi saya harus sembuh. Ibu tanya sama diri sendiri ya, apakah saya mudah marah atau emosi saya mudah meledak? Ya. Nah ini harus sembuh. Kalau mau jadi tren emosinya harus sembuh. Kita baca Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Baca sama-sama. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Karena pergaulan itu penting. Ya, Anda yang emosinya meledak-ledak jangan kumpul sama yang sama sesama emosinya meledak-ledak. Ya, lu jadi kayak kompor beleduk. Ya kan? Iya, orang yang meledak-ledak tuh mesti kumpul sama orang yang tenang. Nanti dia ke bawah tuh tenang. Makanya kalau di doa pagi kita kena tiap hari kumpul ya, itu orang yang emosinya meledak-ledak jadi tenang. Kenapa? Karena tiap hari bergaul dengan orang-orang yang tenang. Bener bu, itu pengaruh. Ibu nih tenang nih, kumpul sama ibu yang pemarah. Nanti sampai rumah ibu langsung ngamuk-ngamuk. Suami ibu kaget sekaget-kagetnya. Kenapa bini ibu jadi begitu? Ada pisau terbang, ada piring terbang. Karena salah bergaul bu, bener nggak? Itu kayak apa ya? Nular. Emosi negatif itu nular. Makanya kalau ngumpul sama orang yang damai, ya lihat ya, nih mukanya kan muka damai semua nih ya. Wah suaminya tentrem di rumah, pasti betah di rumah, amin. Iya. Punya istri seperti ibu-ibu luar biasa ya. Nah ini kita lihat nih, wanita yang berdampak itu ya harus sembuh secara emosional. Kenapa? Karena menurut ya FOI Jessica Berman ya, itu disurvei jumlah penderita sakit jiwa jauh lebih besar dari yang tercatat. Berapa? 1, baca sama-sama nih ya. 1 dari berapa? 4 orang menderita sakit jiwa sepanjang hidupnya. 3 dari 4 orang yang menderita gangguan jiwa cukup parah tidak pernah menerima perawatan. 1, 2, 3, 4. Salah satu pasti ada. 1, 2, 3, 4. Ada yang kena. 1, 2. Per 4 orang itu pasti 1. Karena gini, sakit jiwa itu bukan berarti telanjang. Ya,
teriak-teriak di jalan. Sakit jiwa tuh gini ya. Kalau kita overthinking aja ya, overthinking itu udah kejiwaan. Ya kita paranoid, apa-apa takut, khawatir, itu juga kejiwaan. Apalagi sedih berlarut-larut menyesali nasib. Betapa malamnya nasibku, aku yang paling menderita sedunia, aku yang paling sial. Itu juga sudah kejiwaan. Pagi siang malam ngeluh, bersungut-sungut, baperan, sensi. Itu juga sudah termasuk kejiwaan. Memang karena saya pun orang yang sangat sakit jiwa, Bu. Tanya mama saya. Mama saya ngomong sekata, saya semprot 10 kata. Oh iya, ibu sekarang kalau lihat saya lembut ya, dulu makan macan. Ya, kalau berantem sama adek, bener Bu, pisau terbang. Zaman dulu, iya. Itu saya tuh bisa ikutin yang kayak orang tuh yang film kungfu, zaman saya kan kungfu berseri tuh. Jadi saya suka nonton kungfu. Jadi saya kalau berantem sama adek ya, kaki saya nggak injek dada adek saya tuh belum puas. Itu sampai begitu kayak orang kesetanan. Ini mama saya ada saksi hidup. Kalau sama pembantu saya bisa jambak, bisa ludahin. Jadi ibu jangan lihat saya sekarang. Saya orang yang sangat problem emosi. Ya, saya kalau ngomong tuh kuasa, judes ini udah tante saya kok. Sikatin orang aja. Ya, nggak ada takut sama orang. Lu jahat, gue lebih jahat. Ya, kenapa? Karena memang saya problem emosi. Kenapa saya problem emosi? Saya menyimpan kepahitan sama papa saya. Jadi problem emosi. Nah puji Tuhan saudara, sekarang tetap macan tapi manis dan cantik. Ayo mamanya, yeay. Sama lah, mama sama anak dulu sama berdua kita problem emosi. Wah kalau mau diceritain di talk show gitu ya, kita berdua, wah problem emosinya ngeri saudara. Ya, tapi ya sekali lagi, problem emosi itu bisa disembuhkan. Amin, bisa kok ya. Oh kalau orang lihat saya nggak percaya deh Bu, ibu tuh dulu sejahat itu, senakal itu. Ya mau percaya nggak masalah, nggak perlu harus percaya atau nggak percaya. Yang penting Tuhan baik, saya bilang. Yang penting Tuhan sudah ubahkan hidup kita, amin. Iya Bu. Ya kalau orang nggak tahu masa lalu saya memang nggak percaya. Tapi kalau yang tahu, baru dia ngomong, kok lu bisa sih Sen? Kok lu bisa sih Sen? Kan gitu kan? Karena dia tahu. Ya, next ya. Nah, jadi saudara, emosi yang sakit adalah akar masalah hidup Anda. Baca sama-sama. Hidup Anda bukan pasangan Anda, keuangan Anda, bisnis pekerjaan Anda, atau kesehatan tubuh Anda, tetapi emosi Anda. Apa itu? Takut, cepat marah, iri hati, itu yang harus disembuhin dulu Bu. Jangan kalau sama suami gini, lu kan suami kepala, lu dulu yang berubah. Nggak ada kunci perubahan dimulai dari orang lain. Kunci perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Ya makanya saya sering di rumah gini, sadar guys, sadar. Ya, yang bermasalah itu saya, bukan suami saya. Jadi waktu saya kena badai hutang Bu, saya utang 800 juta, harus bayar cicilan 15 juta sebulan, gaji dari gereja 3 juta. Ibu mau mikir gimana tuh? Gaji 3 juta, utang 15 juta, harus cicil 4,5 tahun. Hidup kayak kereta api, tahu ya? Susah, tuit ya. Ini ada yang masih punya hutang? Ya, ikut nanti manajemen hutang. Saya ajarin gimana bebas hutang. Tapi mesti komit. Ya, oh bisa. Gaji 3 juta, bayar utang 15 juta, 4,5 tahun bisa bersama Tuhan. Ya, kalau sendiri, bunuh diri. Nggak kuat saya juga dulu, sampai benjolan banyak di payudara kiri kanan karena stres. Jadi saya juga pernah gagal Bu di dalam keuangan. Ya, kenapa? Karena problem emosi, ingin mencari pencitraan, ingin membuktikan diri. Gue bisa sukses, gue bisa. Padahal panggilan saya di gereja kan, di pelayanan kan. Saya coba bisnis. Nah ini karena problem emosi, orang itu stres karena problem emosi Bu. Ya, makanya kita harus datang kepada Tuhan supaya kita bisa disembuhkan. Amin. Ya, coba emosi kita jangan seperti apa? Termometer atau termostat. Kita harus seperti AC. AC ini membuat kita sejuk kan di ruangan ini kan. Di luar panas tuh, lihat tuh bersinar tuh matahari. Tapi di dalam kita bisa cool, bisa sejuk. Ini harusnya begini. Jangan jadi orang tuh yang kebakaran dikit-dikit ya. Terpancing gosip, terpancing fitnah. Jangan Bu. Telinga tuh jangan tipis, ditebelin. Dicek and recheck dulu. Ibu kalau dengar omongan orang jangan langsung percaya. Amin. Belum tentu benar loh. Kita nggak tahu mulut orang. Dan saya percaya orang yang takut akan Tuhan tidak suka gosip. Kalau dia masih suka gosip berarti dia masih punya jiwa yang bermasalah. Betul? Kalau jiwa dia sehat dia nggak akan gosip.
Ya, saya kalau nggak suka sama orang, saya datangin orangnya. Maaf ya Bu, ada yang saya keberatan dari ibu. Saya ngomong apa adanya, saya nggak perlu ngomong orang lain. Itu orang jiwanya sehat. Tapi kalau orang jiwanya sakit, jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Nah, sakit jiwanya. Dia nggak berani menghadapi kok orangnya. Dia cuma berani ngomong di belakang. Nanti kalau saya bilang, oke kamu punya masalah, saya temenin dia ngomong sama dia. Biar saya sebagai perangan, oh jangan. Nah orang model gitu sakit jiwa. Ya itu perlu disembuhkan. Ya kita harus bertobat dari gosip. Karena ibu tuh banyak jatuh ke dosa gosip. Dia selalu senang gitu kalau lihat kekurangan orang. Padahal diri sendiri juga jelek. Sesama orang jelek jangan suka saling menjelekan. Karena di saat Anda ngomongin kejelekan orang tersebut, Anda pun jelek. Yang jelek apa? Sifat Anda itu lo jelek. Kayak sifat iblis. Sifat iblis suka memecah belah. Betul? Sifat anak Tuhan bersatu, bisa menerima kekurangan orang lain. Amin. Bahkan yang kuat harus menanggung yang lemah. Itu baru anak Tuhan. Ya. Amsal 16 ayat 32 baca sama-sama. Ya, next Amsal 16 ayat 2. Kita tunggu ya supaya kita bisa sama-sama nih luar biasa. Atau istri yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang atau istri yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Next ya, kita lihat emosi perlu disembuhkan. Baca, emosi yang terluka adalah emosi yang tidak bisa dikendalikan. Next, catat baik-baik yuk, lebih keras. Tidak cukup hanya dikhotbahkan dan dikonseling saja, harus diterapi dalam komunitas yang sehat. Tepuk tangan buat kita semua yang ada. Kenapa? Karena kita masih suka bersekutu. Orang kalau jiwanya sakit menarik diri, nggak mau ketemu orang. Jadi ibu-ibu ini jiwanya sehat. Kenapa? Karena ibu-ibu mau bersekutu satu dengan yang lain. Itu menandakan kau masih sehat. Ya, kalau udah bener-bener sakit, mengunci diri di kamar, nggak mau mandi, rambutnya penuh kutu, badannya bau, ya itu udah bener-bener sakit Bu. Orang tuh kalau udah bener-bener sakit sampai mandi aja ketemu air dia nggak mau. Nah ini ibu jangan cuma hanya mengandalkan dengar khotbah. Ya dengar khotbah bagus, tapi nggak bisa stop di situ. Jangan cuma minta konseling. Ya setiap ibu saya udah pendeta ke-7 loh, ya ibu pendeta yang kesempurna doang ke-7. Ya dia udah seringnya cuma ngider-ngider konseling demi konseling, itu nggak menyembuhkan. Ya ibu harus memutuskan, temukan akar masalahnya. Kenapa saya mudah meledak-ledak? Kenapa saya kepahitan? Akarnya apa? Oh perbuatannya apa? Oh saya kepahitan sama papa. Ketika akarnya dicabut, beres, emosinya sembuh. Kalau saya nggak mengampuni papa saya, ya saya mati sia-sia ibu-ibu. Jadi temukan akarnya, ya. R-nya respon yang benar. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, ini prinsipnya. Yuk kita baca sama-sama. Bukan benar atau salah, yang penting respon. Kurang N di situ ya. Ayo katakan sama-sama. Bukan benar atau salah, yang penting respon. Tutup matanya. 2, 3. Bukan benar atau salah, yang penting respon. Tuhan nggak penting. Tuhan nggak pernah cari siapa yang salah siapa benar. Kalau ibu-ibu masih suka cari-cari kesalahan orang, ibu belum seirama dengan Tuhan. Tuhan hanya butuh respon kita. Tuhan, aku salah, tapi aku nanduk kepada suami, aku bahkan nyeruduk, aku sombong. Aku ini aja, aku sulit untuk mas suami. Aku maunya ngelawan mas suami, aku meremehkan suami. Ya, udah, itu respon. Ya, bagaimana saya dapat bertindak dengan benar? Ini makanya rumusnya saudara. Ada 3 stop ya. Yang pertama stop blaming, menyalahkan. Yang kedua stop excuse, banyak alasan. Gimana saya bisa berubah, orang suami saya aja? Nah itu banyak alasan tuh. Gimana saya bisa doa pagi, saya kan sibuk. Nah itu banyak alasan. Gimana saya bisa datang ke persekutuan? Nah itu banyak alasan. Respon yang benar ada 3 stop. Apa? Stop blaming, stop excuse, stop complain. Ya, next. Makanya kita harus make it happen. Ya, make it happen itu apa? Kita ambil tanggung jawab. Jangan suruh suami berubah, jangan pernah nuntut anak berubah. Saya yang ambil tanggung jawab. Selama kita menuntut, kita nggak akan pernah melihat ada perubahan. Itu 100% keputusan kita. Ya, di saat anak saya waktu itu bermasalah di mata saya, dia nggak taat atau dia ada kurang gitu ya, hal-hal tertentu saya bilang, nah maafin mami, ada hal di mana saya sudah melukai dia. Ya, dan kalau saya tidak bereskan hatinya, perasaannya, jiwanya, ya dia tetap membangkang. Makanya anak yang suka melawan tuh bukan anak yang nakal loh Bu. Bisa jadi dia berontak, kenapa? Karena itu reaksi respon dia, kenapa? Karena dia terluka sama ibu.
Makanya ada kan ibu nggak bisa akur sama anak kan banyak. Kenapa? Karena ibunya nggak sadar kalau dia sudah melukai anaknya, terus dia ngarep anaknya sopan sama dia, tunduk sama dia. Buang ke laut nggak mungkin bu. Anak bisa tunduk sama ibu kalau ibu nggak menyembuhkan hati dia yang terluka. Lihat deh nanti ibu di masa tua bisa berdarah-darah nangis melihat anak ibu tuh nggak sopan, ngomongnya kasar. Kenapa? Karena dia memang terluka sama ibu. Ibu harus beresin. Harus gimana? Ya harus Anda tanggung jawab. Mama salah. Tadi mama tegur kamu depan orang. Mama mau ngata-ngatain kamu kata-kata yang tidak membangun. Apa yang membuat anak kita emosi? Coba kita datang merendahkan hati. Amin, minta maaf. Ya, makanya Amsal 28 ayat 13 sampai 14 baca sama-sama. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Semua kita nggak ada yang mau kena malapetaka kan? Dia mesti rendahkan hati, akui kesalahan. Ayo pulang dari sini. Kalau ibu diingatkan udah tidak bersikap sopan sama suami, minta maaf sama suami. Minta maaf sama anak pertama, kedua, ketiga. Mungkin engkau teringat nih lagi dengar khotbah. Iya ya, aku pernah maki-maki dia. Aku pernah sumpahin dia, ngutukin dia. Aku pernah ngancam dia. Ibu minta maaf pulang. Akui kesalahan. Kalau ibu mengakui, Tuhan bilang apa? Dia akan apa? Berbahagia. Ya. Tapi kalau kita tidak akui kesalahan, hidup kita banyak kena malapetaka. Kenapa orang yang sombong itu ditentang Tuhan? Tuhan menentang orang yang sombong, orang yang mengakuin salah. Maunya merasa diri benar terus. Pokoknya suami yang salah, pokoknya anak yang salah. Mama ini orang tua, kamu tuh anak. Ya, tapi dia otoriter ya. Dia nggak bisa mendidik anaknya dengan kasih. Saya punya 3 anak bu, saya nggak perlu ngotot minta sopan sama saya atau hormat sama saya, otomatis mereka hormat sama saya. Ya kenapa? Saya bukan ibu yang sempurna, bukan ibu yang ideal, saya banyak ngomong besar, tapi mereka tahu saya merendahkan hati dan datang minta, maafin mami lah, mami salah. Wah, sekarang udah gede-gede tetap aja berlomba-lomba meluk saya, mami saya ada di mana, mami jam berapa pulang apa, rindu semua, bisa dekat. Ya banyak orang bilang, kok Bu Seni enak sama anak cewek bisa akur kayak begitu. Soalnya apa? Banyak anak ibu-ibu cium sama anak perempuannya. Ya nggak bisa nyambung. Kenapa? Karena hatinya masih terluka. Nah ibu-ibu, caranya gimana mau hubungan dipulihkan? Rendahkan hati, akui kesalahan. Ya, seperti kisah Tuhan Yesus dan seorang perempuan Samaria. Next ya, perempuan itu kan ditanya, bawa dulu suami kamu ke sini. Tapi perempuan ini jawab apa? Aku tidak mempunyai suami. Kenapa? Karena dia memang perempuan pelacur yang hidup sama laki orang. Ya, di sini Tuhan bilang apa sama dia? Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai apa? 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini apa? Engkau berkata benar. Jadi Tuhan tahu nggak kalau kita bohong? Suami bisa nggak tahu kita bohong, tapi Tuhan tahu kita bohong. Kalau mau pulih, akui kesalahanmu. Tuhan nggak bisa dibohongi, Tuhan nggak bisa disogok. Ya, biar ibu mau nyumbang duit ke gereja, tetap salah ya salah. Tuhan tuh bukan hakim yang bisa disogok. Benar bu, Tuhan tidak menuntut apapun. Tuhan cuma pengen kita merendahkan hati dan akui. Ya Tuhan, saya sombong. Ya Tuhan, saya nggak jujur selama ini. Saya suka nyuri-nyuri duit dari dompet suami. Saya kalau ngasih-ngasih apa suka nggak terbuka sama suami. Ya, uang suami udah dialokasikan untuk bayar SPP anak. Tuhan, saya jalan ke mall, saya nggak bisa kuasai diri Tuhan. Saya pakai itu uang SPP untuk beli tas dulu. Kalau kita udah mau berjalan sama Tuhan ya, yang kecil-kecil tuh nanti Tuhan bisa singkapin loh. Ya, ngutang sama pembantu nggak dibayar. Kasihan loh, ada loh majikan kaya raya rumah mewah, pembantunya mau diutangin nggak dibayar loh. Aduh, sadis juga saya pikir ya. Sampai kalau ke pasar tuh yang nawar, sampai ke orang kikir, pelit banget melintir. Aduh bu, boleh nawar tapi jangan kebangetan lah. Cobalah punya hatimu memberi, ya kan? Iya, emang kita punya apa nanti kalau mati dipanggil Tuhan dibawa tuh? Kan nggak bisa dibawa. Ya, kalau ngasih tukang parkir jangan terlalu hemat gitu ya, kasih kan minimum 5.000 kan nggak jadikan kita miskin. Dia tuh butuh beli makan.
orang-orang begitu, Bu. Kasih justru mereka membutuhkan lebih. Ya kan? Mereka kan punya anak, butuh makan. Dapat berapa sih seperak 2 perak, dia udah kerja kecapean. Karena tuh ibu-ibu tuh ada yang suka terlalu pelit. Ya. Saya tuh pernah kesalahan dengan seorang ibu ya. Dia tuh kaya raya tuh, suaminya pengusaha besar. Ngasih tip itu udah rambut disambur rapi, keren. Cuma berapa? 10.000. Ada di salon yang ya ampun, lu berani ke salon ini harusnya lu mikir loh. Ya kan, kecuali salon di pasar. Ya kan? Itu aduh, saya aja maaf kata ya, saya bukan seorang yang sering berusaha. Saya minimal kasih 25.000. Bukan saya mau sok kaya, tapi hati nurani. Benar tidak? Lah dia gaji berapa sih, tambahan kan dari tip. Lah kayak gitu-gitu tuh kita mesti apa ya? Peka. Amin. Iya, jangan terlalu pedit. Kalau untuk mewah-mewah kita berani royal ya. Tapi kalau untuk orang-orang bawah gitu ya, yang butuh pertolongan kita tuh aduh pedit. Nah, kita jangan. Ya, mari kita bongkar semua. Nah, wanita ini ia berani mengakui siapa dirinya. Kesimpulannya apa? Baca sama-sama. Tidak mudah untuk kita dapat mengakui kebodohan, kesalahan, kegagalan, dosa dan kejahatan kita. Tidak mudah. Kenapa? Karena kita takut, malu, tidak terima jika kita diketahui yang sebenarnya. Kalau ketahuan, udah ketahuan nih. Tapi apa? Kita memilih lari, menyembunyikan, menutupi, marah, bahkan menyalahkan. Ini udah karakter iblis, saudara, kayak begini. Ya, karakter anak Tuhan. Ya, kita harus rendah hati. Amin. Iblis kan gitu, udah merusak, lari dia dari tanggung jawab. Ya, berani berbuat, berani. Kalau udah berbuat lari, ya iblis itu perampok. Yohanes 10 ayat 10. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia udah rusak nih, dia lari. Orang udah ngutang, lari. Makan di Amerika banyak orang Indonesia lari ke sana. Kenapa? Karena banyak utang. Ibu-ibu kalau udah utang bayar ya. Ibu kalau nggak bayar utang, ibu nggak akan bisa diberkati. Karena kita tidak setia dengan harta orang lain, kita tidak bisa menerima harta kita yang sesungguhnya. Amin. Ya ini begini-begini nih, jangan cuma jadi apa ya? Jadi omongan teori ya. Harus dipraktekkan. Makanya itu gunanya ya Bu Mary, kita butuh pemuridan. Pemuridan tuh ngebahas yang ini Bu, yang hari-hari. Gak usah yang teoritis. Gak usah yang hari-hari. Gimana kamu punya utang? Berapa utang kamu? Ayo kamu punya progres gimana? Planning kamu untuk bayar utang gitu, ditolong. Kamu ngatur menu gimana di rumah? Oh ini kebanyakan. Kalau kita pakai begitu, gak perlu kamu, ya kan? Makan pakai ayam. Kamu sebulan ini udah tahu tempe telur, paling mewah telur ya. Mesti dilatih. Lah kalau punya ayam daging mulu, gimana mau bayar utang? Kan begitu Bu. Itu harus dilatih di pemuridan. Nah kamu gak usah beli makeup ini. Dulu saya pakai makeup cuma 30.000. Bedah. Kenapa orang lagi ada utang masa beli makeup di klinik? Ya kan nggak mungkin. Ya kalau dulu saya kerja di kantor ada gaji, saya kan dulu kerja. Ya wajar. Kenapa? Saya punya gaji. Nah ini lagi punya utang, makeupnya yang branded ya. Nggak bisa. Itu ibu-ibu tuh kayak gitu harus dilatih. Sampai buat menu pun harus diajarin. Bu, kadang-kadang tuh terlalu mewah-mewah, maunya wah. Tapi kadang nggak mampu Bu. Akhirnya dia pay later. Nah itu kan kayak gitu harus dibicarakan. Tapi harus ada dari sikap hati kita juga mau dibantu ya, mau ditolong. Ya, amin ibu-ibu ya. Semua orang kesimpulannya apa? Berbuat salah. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Nah, yang selanjutnya nyanyi bagi Tuhan kita akhiri di sini ya. Kita harus joy. Ya, Paulus dan Silas waktu dia bernyanyi, dia lepas dari penjara. Puji-pujian kita kepada Tuhan memberikan kita kemenangan yang sejati. Amin. Nah makanya lagu tadi ya, suka-sukamu Tuhan. Kalau lagi masak joget lu, suka-sukamu Tuhan. Lagi mandi nyanyi ya, bangun pagi nyanyi bagi Tuhan. Bukan nyanyi meratapi nasi ya, cintaku kandas lah ya. Ada aja lagu-lagu ya. Nah bernyanyi ya, next bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dari dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Ya, yang terakhir G-nya apa? Terang gemakan firman. Ayat ini ayat hafalan kita semua ya. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Next. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya.
Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, coba goyang-goyangin lidahnya. Bilang kanan kirinya, Jali, jaga lidah. Mulutnya coba a i u e o a i u e o. Bilang kanan kirinya, Jamu, jaga mulut. Mau hidup bahagia? Mau? Jangan ngomongin sial, mati beneran nanti. Kalau sakit juga jangan ngomongnya sakit jangan. Sudah sembuh, sehat. Amin. Gitu. Kan orang beriman hidup oleh iman. Tapi gimana badan saya udah mau sakit? Ya udah, itu kan badan kamu, mulut kamu jangan ikut sakit dong. Badanmu bisa sakit, tapi mulutmu jangan sakit. Mulut ini harus sehat. Ya, mau divonis dokter kanker apa? Bilang puji Tuhan, oleh bilang Tuhan Yesus sakit kanker keluar kamu dari tubuh saya. Amin. Saya sudah sembuh. Gitu Bu. Ya, badan bisa sakit, tapi mulut jangan sampai sakit. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah kita. Ya, next saya udah doa di sini saja. Ya, saya tutup dengan kesimpulannya terang. Ya, kembali lagi kepada tema kita. Ya, temukan tujuan. Apa? Emosi harus sembuh. Respon yang benar. Akui kesalahan. Nyanyi bagi Tuhan dan gemakan firman Tuhan. Haleluya. Kita angkat berdiri semuanya. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kita angkat berdiri. Mencintaimu, sangat mengasihimu. Jangan pernah menyesali yang lalu. Mulai hari ini ke depan selalu ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Dia memulihkan keadaanmu, rumah tanggamu, keuanganmu, kesehatanmu, bahkan penyakit dalam tubuhmu pun hari ini oleh bimbingan Tuhan Yesus sudah sembuh. Engkau sehat, engkau kuat, engkau melayani Tuhan seumur hidupmu, dan lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Ya, kita lanjut acara. Siapa di sini kalau sister-sister yang diberkati firman-Nya, oleh firman-Nya? Haleluya. Saya juga diberkati. Hari ini dengar suara Bu Sandy itu tadi terasa jadi semangat. Yes. Yang pasti bisa ketampuk merah banget itu bukan pipi merah. Tapi itu kayaknya saya banget. Karena emosi bukan hanya di rumah tapi di jalan Bu Sandy. Yang ngadepin di jalan raya itu kadang-kadang mulut masih susah banget. Maka begitu jaga lidah, jaga mulut, aduh saya ketampar lagi. Ya mudah-mudahan kita semua hari ini bisa meresapi apa yang tadi, bukan hanya diresapi tapi jalani Bu Sandy. Sekarang mau ucapan syukur nih. Iya, betul. Buat ulang tahun Bu Sandy. Minimal potong kue ya. Kalau ulang tahun nggak potong kue bukan ulang tahun ya. Iya. Nggak ada kuenya juga bukan ulang tahun berarti. Kayaknya kali ini agak kecilan ya. Kalau mau kecil tapi enak kok. Yuk silakan Tim maju dulu. Cucu. Ini yang berlima sister. Oke, kita Di sini bulan kayak gitu bulan. kita nyanyi sama-sama ya. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday-nya. Liriknya ada? Ada lighter. Ada. Korek-korek ya? Korek-korek apa? Iya yang rokok yang rokok.
Ya, happy birthday Kompos Cantik yang keempat. 1, 2, 3. Happy birthday Kompos Cantik yang keempat. Ya, itu sama-sama ya. 1, 2, 3. Pastor Sandy bilang Kompos Cantik nggak hanya di 4 tapi ada 5, 6, 1, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ya, sampai ada cucu-cucu. Ngomong kayak pegang mana? Sama sampai. Bagi kue dong. Ya, ada yang dapat kremnya, ada yang dapat itu. Mari kita bersatu dalam doa. Lagi dan lagi Tuhan kami datang kepadamu, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa kami rasakan dalam kehidupan kami, khususnya di kelompok kecil kami, komunitas kecil kami, Kompos Cantik. Tuhan, kami percaya ini bukan satu kebetulan bahwa sampai saat ini kami masih bisa bersama-sama dengan sister-sister kami semua, baik yang saat ini memiliki waktu untuk berkumpul maupun yang masih belum bisa hadir di rumah mereka masing-masing atau dimanapun mereka berada. Tapi kami percaya hati mereka bersatu bersama kami saat ini, Tuhan. Kami mengucap syukur buat perjalanan 4 tahun yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan tahu bagaimana sejarahnya kelompok kami ini terbentuk, Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhanlah yang membuat ini jadi adanya sampai saat ini. Dan kami percaya tangan Tuhan juga yang akan membimbing kelompok kecil kami ini di hari-hari ke depan. Biarlah kami terus bisa saling memperhatikan satu sama lain. Kami bisa saling memberikan kasih, membagi kasih satu sama lain. Karena kami percaya Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kami, maka kami harus membagikan kasih yang daripada Tuhan kepada sekeliling kami, Tuhan. Berikan kerendahan hati kepada kami semua, supaya kami tetap semakin bersinar, Tuhan, di dalam menjalankan apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kami, Tuhan, sebagai ibu, sebagai anak mungkin, sebagai opung, Tuhan, atau oma, sebagai apapun peran kami di dunia ini, ya Tuhan. Kami percaya kalau kami berjalan bersamamu, maka kami dapat melaksanakan semua itu dengan baik, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa khusus untuk Mary, Ken, Ben, dan suami, keluarganya, Tuhan. Terima kasih buat peran Mary yang luar biasa kami rasakan di dalam kelompok kami ini, Tuhan. Engkau berikan talenta secara personal, touching yang begitu hebat di dalam Mary, Tuhan, sehingga bisa mempersatukan kami, buat dia menjadi rendah hati dan semakin lagi bersemangat untuk tetap melayani. Begitu juga kami yang ada di tim ini, Tuhan. Juga sister-sister yang selalu mendukung setiap apa yang menjadi program kami, Tuhan. Tahun ini kami sudah banyak, dari tahun 2023 yang lalu kami mempunyai program di Talk. Sesuatu yang menurut kami, Tuhan, sangat bermanfaat, sehingga kami bisa bersaksi satu sama lain, kami bisa belajar satu sama lain, sehingga kami semakin lagi bersyukur, Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini, Tuhan. Kami sudah bisa berkumpul dan bersuka cita, dan kalau sebentar juga kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan senantiasa menyertai kami. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya, Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita masih lanjut ya. Sebelumnya kita foto dulu. Iya. Boleh pasti. Kita Yang ini aja dulu, foto dulu, bukan yang lain belum. Yang ini aja. Ya, boleh. Iya, lagi. Ada yang ini dulu ya.
ya, oke. Oh ya, oke. Kita foto semua. Di ya. Lebih lagi boleh tolong sisa-sisa boleh keluar dulu, kita mundurin bangkunya.